Hari ini kita akan melakukan praktikum di pertemuan yang kedua, yaitu mengenai efek Doppler dan interferensi. Nah, bisa kalian klik pada menu LKPD, nanti akan muncul tampilan seperti ini di depan. Pada LKPD terdapat tujuan pembelajaran, yaitu mengevaluasi video percobaan efek Doppler dan interferensi, menganalisis perubahan pendengar mendekati dan menjauhi sumber bunyi, menganalisis sifat gelombang bunyi pada interferensi dengan variasi posisi tembok. Terakhir, presentasikan hasil percobaan efek Doppler dan interferensi. Terdapat alat dan bahan yang harus digunakan. Pada percobaan yang pertama mengenai efek Doppler, gurumu. Pada percobaan yang pertama mengenai efek Doppler, Ibu akan melakukan suatu percobaan dan kalian harus mengevaluasi. Dan Ibu akan membuat percobaan posisi pendengar menjauhi dan mendekati sumber bunyi. Apakah yang akan dirasakan terhadap pendengar terhadap sumber bunyi? Pada percobaan yang pertama, Ibu akan melakukan percobaan efek Doppler seperti berikut ini. Berikut ini adalah video percobaan efek Doppler. Di sini terdapat satu sumber bunyi dan satu pendengar. Ketika sumber bunyi dinyalakan, maka akan terdengar suara. Ketika pendengar jauh, maka terdengar suaranya seperti berikut ini. Namun, jika didekatkan, perhatikanlah video berikut ini. Ketika menjauh, cobalah evaluasi apakah yang dirasakan oleh pendengar ketika mendekati dan menjauhi sumber bunyi. Namun, jika yang didengar oleh speaker, ketika pendengar menjauh, ketika pendengar mendekati sumber bunyi, ketika menjauh, kita coba matikan sumber bunyi. Cobalah evaluasi apakah perbedaan ketika pendengar mendekati sumber bunyi dan menjauhi. Selamat mengerjakan. Setelah kalian mengamati video percobaan efek Doppler, maka jawab pertanyaan pada LKPD. Ibu telah mengubah posisi pendengar mendekati dan menjauhi sumber bunyi. Apakah yang akan dirasakan pendengar terhadap sumber bunyi? Jawab ya. Pada percobaan yang kedua yaitu mengenai interferensi. Berikut ini adalah video percobaannya. Berikut ini adalah video percobaan mengukur interferensi. Di sini terdapat sumber bunyi, terdapat meteran sampai 5 meter, dan juga terdapat stopwatch. Ketika frekuensi 212, kita nyalakan. Ketika mencapai 5 meter, berapakah waktu yang dibutuhkan? Dan juga perhatikan panjang gelombang. Kalian bisa evaluasi berapakah panjang gelombang. Perhatikan video berikut ini. Nah, di sini sudah mencapai 5 meter. Coba kalian jawab berapakah panjang gelombang.
Silakan amati dan jawab. Pada percobaan yang kedua mengenai mengukur interferensi, kita coba terjadi perbedaan frekuensi dengan frekuensi 505. Masih terdapat alat dan bahan yang sama, ada sumber bunyi, meteran, dan stopwatch. Ketika sumber bunyi dinyalakan dan mencapai 5 meter, berapakah waktu yang dibutuhkan dan juga berapakah panjang gelombang? Perhatikanlah video berikut ini. Nah, ketika sudah sampai 5 meter, coba perhatikan panjang gelombang. Berapakah panjang gelombang? Dan kalian dapat mengukur fase gelombang. Silakan jawab. Pada percobaan interferensi, kalian dapat mengevaluasi video tersebut berapakah panjang gelombang pada frekuensi 212 dan pada 505. Dan hitunglah fase gelombangnya. Berikut ini adalah rumusnya. X per panjang gelombang. Untuk X-nya adalah 5 meter. Silakan jawab. Pada percobaan yang terakhir, yaitu mengenai interferensi oleh pemantulan. Berikut ini adalah videonya. Ini adalah video percobaan yang keempat. Terdapat interferensi oleh pemantulan. Di sini terdapat satu sumber bunyi dan juga terdapat tembok atau garis biru. Untuk mengetahui interferensi oleh pemantulan, kita menggunakan dua variansi, yaitu pada sudut 90 derajat. Sudut di sini adalah ketika tembok berada di sudut 90 derajat. Dan juga variansi yang kedua, yaitu ketika tembok berada di sudut 130 derajat. Cobalah amati video berikut ini, dan kalian harus membutuhkan busur derajat. Ibu akan mengubah sudut tembok. Dan Ibu telah mengukur tembok ini senilai 90 derajat. Cobalah amati apakah yang terjadi oleh sumber bunyi ketika sumber bunyi terpantul oleh tembok dengan sudut 90 derajat. Untuk memahami lebih jelas, perhatikan sekali lagi. Ini dia. Jika kalian kurang jelas, Ibu akan berikan pulsa pada sumber bunyi lagi. Amatilah mengapa dapat terjadi, cobalah evaluasi. Pada variansi yang kedua, yaitu pada sudut 130 derajat. Di sini Ibu telah mengukur bahwa sudutnya 130 derajat menggunakan busur derajat. Cobalah perhatikan video berikut ini. Jika kurang jelas, perhatikan sekali lagi.
Cobalah evaluasi dan jawab pada LKPD. Selamat mengerjakan! Pada video percobaan tersebut, cobalah kalian evaluasi. Terdapat sebuah sumber bunyi diletakkan di depan tembok yang berbentuk sudut 90 derajat dan 130 derajat. Apakah yang terjadi ketika sumber bunyi dinyalakan? Cobalah evaluasi.